Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang FRTU Silogisme SKD Kedinasan 2021 ya. Wajib tonton supaya lulus SKD nanti ya. Nah, ini FR-nya. Figura nggak sampai 7 kalau aku malah yang banyak analogi dan silogisme nih. Silogisme kan keluar. FR-nya silogisme, analogi, dan lain-lain. Dia banyak figura silogisme. Jadi silogisme ini hampir selalu ada ya di setiap tes CPNS. Nah, sekarang kita bahas ya soal silogisme. Pernyataan jika bekerja keras maka akan sukses memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan. Nilai kebenaran ini adalah ekuivalen ya. Karena ini bentuknya jika maka berarti ini adalah sebuah implikasi ya. Ini P, ini sampai sini P, ini sampai sini Q ya. Jadi P maka Q ya. Setara dengan yang mana? Jadi implikasi P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P ya. Atau bisa juga ekuivalen dengan negasi P atau Q ya. Ekuivalen itu kalimat yang setara nih. Yang sama. Jadi kan ini ekuivalennya negasi Q dan negasi P ya. Jadi si P yang ini kita rubah menjadi jika tidak sukses, kan di sininya jika tidak sukses ya Q-nya. Maka tidak bekerja keras. Jadi si Q ini dinegasikan dan si P juga dinegasikan, cuman si posisinya berubah ya. Jadi yang Q ke depan, yang P ke belakang, dan dinegasikan pakai tidak ya. Jadi jawabannya yang C ya. Jika tidak sukses maka tidak bekerja keras. Juga jawabannya bisa juga yang ini ya. Kan ini kalimat setaranya ada dua. Negasi Q maka negasi P. Ada juga negasi P atau Q. Negasi P itu kan di sininya bekerja keras, maka negasinya adalah tidak bekerja keras. Si makanya berubah jadi atau sukses. Jadi jawabannya yang tidak bekerja keras atau sukses. Jadi sebetulnya jawabannya di sini ada dua ya, bisa C, bisa juga E. Gitu ya. Jadi kalau sebuah implikasi P maka Q, maka kalimat setelahnya adalah negasi Q maka negasi P atau negasi P atau Q. Negasi dari suatu inverse atas implikasi jika wakil rakyat mempunyai penghasilan besar, maka seharusnya rakyat sejahtera. Jadi, negasi dari suatu inverse, nah ini kan implikasi ya, jika maka berarti implikasi. Si implikasi ini harus dibikin inverse dulu ya. Setelah dibikin inverse, terus dinegasikan. Tadi kan rumus inverse sudah ada ya. P maka Q cari inverse-nya dulu. Inverse-nya adalah
negasi P, maka negasi Q. Nah, si negasi P jadi negasi Q, pakai negasi lagi. Jadi kalau negasi P, negasi Q, jadi si P-nya tetap ya. Tapi si makanya berubah jadi dan. Dan negasi Q. Nah, si negasi Q-nya ini kena negasi ya. Tapi si P-nya nggak kena. P-nya tetap. Jadi ketika diinverse-kan, inverse dinegasikan, maka si rumusnya masuk sini, tapi dinegasikan. Nah, si P yang ini, kan si P di dalam negasi tetap ya. Jadi si negasi yang ini tidak mempengaruhi negasi yang ini. Tapi si negasi yang ini mempengaruhi yang ini ya. Jadi P-nya tetap, negasi P makanya berubah jadi dan. Ini negasi-negasi jadi positif ya. Negasi kan negatif-negatif. Kali negatif jadi positif. Kecuali yang P ya tetap. Karena ini rumusnya kayak gini ya. Jadi negasi P dan Q. Negasi P dan Q itu yang ini ya. Wakil rakyat mempunyai penghasilan besar jadi berubah jadi penghasilan kecil ya. Negasi P ya. Dan Q. Si Q-nya tidak berubah. Maka seharus dan rakyat sejahtera. Jadi jawabannya yang wakil rakyat mempunyai penghasilan kecil dan rakyat sejahtera, jawabannya yang D ya. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Simpulannya adalah sebetulnya soal ini secara pakai logika juga bisa ya. Semua penipu pandai bicara dan. Nah, ini kata-kata dan itu berarti keduanya harus ada ya. Jadi kalau salah satu tidak ada, maka tidak memenuhi syarat. Syarat penipu pandai bicara dan ramah. Dan berarti keduanya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan penipu. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Tuan M bukan penipu meskipun pandai bicara. Jadi jawabannya yang D ya. Bila naik kereta api harus membayar kontan atau memakai tiket abodemen, Badu naik kereta api padahal tidak membayar kontan. Simpulannya. Kalau atau ya bisa salah satu. Salah satunya ada maka memenuhi syarat. Kalau ada kata atau. Tapi soal seperti ini bisa pakai logika ya, nggak usah pakai rumus. Atau sebenarnya pilih salah satu. Jadi kalau si Badu nggak pakai kontan, berarti dia memakai tiket. Badu membayar dengan tiket abodemen. Badu membayar dengan tiket abodemen. Jawabannya yang C ya. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Ini apa nih? Dan ya. Kalau dan berarti harus keduanya ya. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Simpulannya adalah ini juga bisa pakai logika ya sebetulnya. Dan harus keduanya kurang dari 3 juta sama dengan dapat bantuan dan hadiah.
Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Simpulannya adalah Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Jawabannya yang A ya. Jadi si Yusuf tuh cuma dapat bantuan tapi tidak menerima hadiah. Sedangkan yang dapat bantuan si tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Bentuk inverse dari pernyataan, jika kamu memilih laki-laki yang tampan, maka aku mundur. Inverse ya. Tadi rumus inverse apa? Negasi P, maka negasi Q ya. Jadi, si P-nya kita negasikan, dan si Q-nya kita negasikan. Ini rumus inverse. Elemen P dan Q kita negasikan. Ini yang dimaksud elemen P itu yang pertama ya. Jika kamu memilih laki-laki yang tampan. Kalau yang Q-nya elemen yang kedua ya, maka aku mundur. Lawan dari tampan, tidak tampan ya. Lawan dari tampan itu tidak tampan atau jelek. Lawan dari mundur adalah tidak mundur atau maju ya. Jadi jawabannya adalah jika kamu memilih laki-laki yang jelek, maka aku maju. Jika kamu memilih laki-laki yang jelek, maka aku maju. Nah, jawabannya yang B. Kalimat jika Andi menikah, maka ada resepsi bertentangan dengan kalimat bertentangan itu artinya dinegasikan ya. Jadi rumus negasi itu kan negasi P maka negasi dan negasi Q ya. Jika Andi menikah, tapi si P-nya tetap kan tadi. Dan si negasinya cuma berpengaruh ke Q doang ya. Jika Andi menikah, maka ada resepsi. Nah, si makanya berubah jadi dan kan tadi rumusnya. Si makanya berubah jadi dan. Si resepsinya berubah jadi tidak ya. Jadi Andi menikah, P-nya tetap. Ada resepsinya jadi negasi ya. Jadi tidak ada resepsi. Gitu ya. Jadi negasi dan inverse itu berbeda ya. Kalau inverse itu jadi kedua-duanya jadi negasi ya. Kalau inverse si P-nya jadi negasi ya, jadi negatif. Si P-nya jadi negatif, si Q-nya juga negatif. Kalau negasi, kalau dinegasikan, cuma si Q-nya aja yang jadi negatif. Gitu ya, teman-teman. Rumus negasi itu negasi P, maka Q. Si P-nya tetap, si makanya berubah jadi dan, si Q-nya berubah jadi negatif ya. Atau berlawanan. Itu ya. Ini harus dihafal nih rumus negasi sama rumus inverse. Karena sering keluar di FR. Juga sering keluar di tryout. Oke, sekian dulu ya silogisme untuk hari ini. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang diberikan yang dibaca PNS. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.